Eee, Toh iya kemarin akhirnya, Bang Sapri berpulang gitu. Sementara Iya. kan, Koben salah satu yang paling pertama dikabari ketika dia sakit ketika Heeh. itu. Dan Koben juga apa, monitor terus lewat Dolly gitu. Tuh kaget nggak sih maksudnya kan sempat membaik tuh, sempat sadar, dada-dada juga. Kalau melihat perkembangan dari, eee, almarhum, saya nggak begitu kaget karena saya udah tahu, Hmm, ada saudara saya juga yang kayak gitu soalnya. Jadi, mhm mhm. sebelumnya pun saya udah ngomong sama Doli, "Dol, nanti ke depannya nanti akan gini gini, nanti ke depannya gini nih Dol, gini 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 gini." Jadi, nggak nyampe 4, 3 hari, semuanya bener semua tuh, Mhm mhm. runtutannya. Setelah ini, setelah ini, setelah ini. Mendapat kabar pertama dari siapa ketika itu lagi syuting ya, Kak? Apa? Mendapat kabar duka pertama kali dari siapa? Lagi syuting, kita lagi live di Mhm sini, kondisinya kritis. Terus, eee, habis kritis, kondisinya, eee, kita nggak bisa ngubungin lagi. mhm. Terus syuting ada adegan relate-an, baru jalan berapa langkah, Hmm. kabar duka. Akhirnya Koben malam itu juga menyempatkan untuk datang langsung seperti apa tuh? Sebenarnya terlambat juga saya datang karena saya harus live dulu sebentar kan. Hmm. Malam itu pun saya minta izin, Hmm. gitu, minta izin untuk bisa dilepas jam 12 ya. Mhm. Karena saya harus bagi waktu, kalau selesai jam 1 ke sana saya nyelawat lagi, nggak cover live ininya gitu. Hmm. Jadi selesai di sana jam 12, lewat sampai jam 1 lewat, setengah 2 udah sampai sini. Melihat istri almarhum ketika di rumah seperti apa kok? Saya masih pantau lewat WhatsApp sih gitu Oh. ya, pasti masih syok. Hmm. Kalau kemarin mungkin, kalau biasanya kalau di hari itu ya, eee, karena masih ramai orang ya, Mhm. jadi masih belum berasa. Nah, nanti kan ketika orang udah pada Sepi ya. sepi, itu tuh paling berasa ketika Mhm. orang lain yang nggak ada. Sebagai salah satu sahabat almarhum kan Koben terus juga sempat mengutarakan niat untuk menanggung, Iya, pokoknya aman lah ketika iya, sampai persalinan seperti itu. Itu udah diwujudkan mungkin koordinasi dengan Dolly seperti iya, itu. iya, eee, karena amanat yang dia pikirkan Mhm. sebelum dia pergi, Mhm. yang dia WhatsApp ke saya sih, kayaknya itu yang menjadi beban pikirannya dan ternyata Mhm. bener kan gitu. Mhm. Jadi ya, buat saya, ya nggak apa-apa lah kan Sapri juga Iya. keluarga ya, gitu. Mhm. Jadi teman juga, sahabat juga. Jadi ya bersedih pasti, tapi yang kita harus pikirkan sekarang ini bukan yang udah nggak ada, tapi yang kita pikirkan yang sekarang ini. Mhm. Sapri punya anak, Mhm. ada 2 lagi ya. Iya. Jadi ada istri, jadi kita sebagai teman-temannya ini harus pikirin nih, bagaimana ke depannya gitu. Sehingga di sana juga dia bisa tersenyum, Iya. nggak ada, beban lagi. Kok sebagai teman kerja gitu kan seringannya ketemu di studio gitu. Seperti apa sih sosok almarhum? Kok kan katanya sering dijailin juga Koben dulu Iya, waktu di belakang panggung. dijailin, terkadang dia dagang kita nggak beli dia marah. Jadi kalau dia dagang kita mesti beli. Hmm. Dia dagang lontong minimal ada 50 lontong kita beli, Mhm. nggak boleh 2 biji, 3 biji, Mhm. mesti 50. Jadi apa ya, seru gitu. Mhm. Jadinya di bahan bercandaan lagi, maksa banget loh gitu. Tapi mau nggak mau kita bayar. Almarhum gitu mulai dari ya di belakang panggung sampai akhirnya dapat tempat juga di Facebooker gitu. Seperti apa sih Kak dulu? Nah, jadi kalau dibilang, saya yakin setiap orang punya, proses yang berbeda. Hmm. Even dia di sebuah ajang kontes, Mhm. bilangnya, "Wah dia artis yang baru muncul, Mhm. artis yang instan." Jangan salah, di balik itu mereka punya prosesnya. Di Mhm. mana mereka punya proses panggung ke panggung dulu, mereka punya proses ini liku-likunya. Sama kayak Sapri, Sapri juga punya liku-likunya, Mhm. gitu. Jadi dia jadi, eee, cleaning service dulu di Cagur, dia ini, jadi semua harus melewati proses. Mhm. Siapapun kalau dia melewati proses, dia pasti akan menikmati hasilnya lebih lama. Mhm. Itu sih menurut saya ya. Mhm. Tapi ketika mereka-mereka yang tidak mau melewati proses, maunya instan, maunya punya duit tanpa bekerja, maunya minta sumbangan tanpa usaha gitu. Jadi ya, eee, nggak tahu ya, Mhm. ini sih pemikiran saya, susah yang kayak gitu. Nah kalau Sapri itu membuktikan bagaimana dia dari titik nol sekali sampai dia ada di saat ini. Loh, saya aja dulu istilahnya pernah jadi cleaning service hotel, ya. Ya, orang kan berarti ada perjalanannya Ruben ya, Mhm. melewati fase itu. Jadi ya, setiap orang ketika melewati fase itu dia akan menghargai setiap apapun dia dapatkan.
Gue saya baca di satu artikel tuh katanya Koben sempat melihat ada kejanggalan kayak firasat sebelum dapat kabar duka itu. Mungkin boleh ceritain gitu. Enggak ada itu. Cuman udah ketika dapat kabar harus pasang ini kak, ini ventilator. Udah. Pikirannya udah aneh-aneh. Gitu. Harus ini kak, harus ini. Kak udah nggak sadarin diri. Udah. Otaknya udah semerawut, udah kerja juga udah nggak fokus. Apalagi kalau saya lagi di Facebook ini ngebayang, saya tahu banget titik-titik dia duduk, dia berdiri sambil begini, nontonin sebelum dia masuk, di backstage sebelum dia masuk, saya tahu banget. Jadi bebayangnya lebih yang ke jauh-jauh. Reaksi teman-teman di sini seperti apa ketika itu kok kabar itu datang? Reaksinya, semua nangis, bingung, panik, bingung aja. Sementara telepon terus WhatsApp menanyakan benar atau tidak, jadi mau jawab iya aja salah tombol terus. Jadi ya gimana sih, panik, nggak ada kekuatan apa-apa lah. Terakhir doa buat almarhum kok dan keluarganya nanti. Doa buat almarhum, pokoknya buat saya, buat istri dari almarhum diberikan kekuatan, kesabaran untuk Doli dan semua keluarga besar almarhum diberikan kekuatan, kesabaran, pasti bisa melewati ini semua. Walaupun tidak semudah itu, tapi saya yakin ketika kita melepas dengan ikhlas, itu pasti ada jalannya semua. Ya. Koben ini hari terakhir kerja atau? Terakhir kerja. Ya, boleh ceritain Koben, ini hari ini terakhir kerja nih, setelah sebulan nih luar biasa jadwalnya padat Ini banget. terakhir kerja, udah ini titik terakhir, udah penghabisan banget. Iya. Terus tapi besok kan ada tugas lagi, syuting diary Donsu kan. Nah semua penghuni Donsunya di Bali. Jadi nyusul kok? Akhirnya jadi nyusul. Iya. Jadinya kita kagak istirahat ya. Kapan tuh berangkatnya kok? Mungkin kalau nggak ada halangan besok. Oh besok. Tapi kan semua saya tunggu dari Trans TV-nya. Oh gitu. Dari Trans TV. Ada cerita apa sih kok dari Bali nih, anak-anak mungkin selalu kan ngabarin ayahnya mungkin keseruannya? Happy, mereka punya banyak waktu main gitu ya. Ya walaupun emaknya kerja di Bali, tapi kepantau gitu, bedanya juga tenang kan. Onyo dan Tania juga Iya, mereka udah lama nggak keluar kan? Iya, mereka happy banget. Tania gitu, senang gitu. Ya sekalipun memang di sana juga nggak kemana-mana, hanya di villa atau di titik-titik tertentu aja. Berarti Koben nanti besok itu pertama kali keluar pulau juga ya? Iya. Mungkin ada perasaan masih ada was-was juga? Was-was pasti. Jadi gue habis swab dulu semuanya, was-was pasti. Terus tapi ya ya begini kalau kita kerja sesuai dengan tayangannya. Iya. Syuting ini tayang minggu ini, syuting ini gitu. Jadi nggak punya stok. Nah syuting dari The Onsu, tapi The Onsu fullnya ada di Bali. Saya cuma sendiri di Jakarta. Syukurnya Kenta nemenin saya terus gitu. Tapi lebih, maksudnya ada sisi baiknya, lebih menarik nantinya kok. Mungkin dari The Onsunya ketika syuting di Bali itu lebih banyak. Ya justru nggak kan, karena kita khususnya saya menghindari banyak tamu. Oh ya. Jadi ya sama aja kayak rumah kan gitu. Cuman karena semuanya di sana, jadi mau nggak mau di sana. Tapi nggak tahu nih, tergantung dari Trans TV-nya kan, karena dari mereka yang setelah di rumah. Setelah kemarin nih kerja habis-habisan banget nih, pagi ketemu pagi. Ya. Ini libur, apa yang paling pengen dilakuin bareng anak-anak? Simpel itu kok. Sesimpel itu pengen tidur. Udah suara serak. Minum obat yang biasanya sekali minum udah sembuh, ini nggak sembuh. Terus biasanya suntik vitamin langsung jreng, ini nggak sembuh gitu. Tapi sempat ngedrop juga kemarin nggak aja suara. Syukurnya sampai sekarang ini sih nggak ada sakit, nggak ada apa. Cuman saya udah bermasalah di leher lah. Ya karena presenter kan, jadinya ngomong terus kan. Sampai kapan libur rencananya? Tanggal 17 udah kerja lagi. Di Brownies segala udah normal lagi? Udah normal lagi. Enggak. 17 yang di Indosiar, 18 boleh Brownies. Oh, tanggal gitu. 17 udah tayangan TV. Kok soal Onyo sendiri, ya. ada selain nanti tanggal 17 kan rilis single barunya yang Korea. Ada proyek apa lagi sih kok untuk habis lebaran ini? Adalah. Kalau untuk Onyo udah pasti ada. Cuman saya kalau belum ketuk palu banget berarti tadinya belum serap. Oh gitu. Dalam bentuk apa sih kok? Ya karya lah. Udah nggak ada yang bisa dilakukan oleh Onyo selain karya. Buat saya itu yang terbaik untuk kita nih, orang-orang yang bekerja di industri hiburan, untuk
kita semakin produktif, kita masih terus terasa ya dengan cara berkarya gitu. Dan Onyo masih apa ya, punya banyak keinginan yang dia ingin wujudkan dengan karirnya dia dan dengan mimpinya dia gitu. Tapi kan mewujudkan keinginannya harus satu-satu, nggak seperti semuanya membalikan telapak tangan. Saya pun mengajarkan anak saya untuk apa yang kamu inginkan bisa didapatkan asal kamu melewati proses. Berarti ini proyek yang cukup besar juga dan keinginan Onyo juga termasuk. Iya, nggak, ya mudah-mudahan bisa dibilang besar lah. Jadi yang penting bagaimana saya membuat Onyo dia harus terus produktif gitu, dan dari produktifnya dia bisa belajar. Nah nanti menyeimbangkan, ini udah masuk SMA, gimana menyeimbangkan? Koben udah punya rancangan nih berbagi waktunya antara karya sama pendidikan? Ya balik seperti semula, balik seperti semula, sama seperti dia waktu SMP dulu kan ya. Jadi makanya kalau saya kasih dia waktu untuk kelas bahasa Inggris lagi, akan ada waktu yang terbuang lagi kan. Makanya lebih baik sekolah di tempat yang semuanya bahasa Inggris. Jadi dia belajar di tempat. Sekalian. Mau nggak mau dia nggak bisa pakai bahasa Indonesia, dia belajar bahasa Inggris. Dia belajar di tempat. Bahasa Inggris udah, bahasa Mandarin udah, bahasa ini Korea. Apalagi tantangan yang mau dikasih sama Koben tuh buat Onyo? Sama Onyo? Karena dia adalah khas Melayu, jadi kepengen dia bisa nyanyi lagu Arab kayaknya kan ya. Oh iya, tuh dari mana inspirasinya tuh Kak? Apa? Inspirasi kepikiran lagu Arab tuh? Iya, karena lagu Jawa udah ya, Arab. Lagu Arab itu ketika dia menggunakan ral yang bagus gitu ya. Jadi iya, maksudnya saya kan juga host di acara beberapa kompetisi gitu ya. Jadi ilmunya tuh saya bisa serap gitu. Saya bisa ambil, oh ini bisa nih, oh ini pas untuk anak gue nih. Kepengen ada sesuatu aja sih. Jangka panjang itu, tapi bukan yang tahun ini kan ya? Oh, ya, maksudnya mudah-mudahan lagu-lagu dari beberapa negara dia bisa lakuin. Oh siap. Ya. Makasih banyak. Siap, makasih.